Puji Tuhan, haleluya. Kebenaran firman Tuhan dalam program Yesus Kuatku datang kembali untuk memberkati kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Firman yang menguatkan, firman yang menyegarkan, firman yang memberkati kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, mengucap syukur memulai hari ini dengan menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga melindungi kehidupan kami, terutama untuk kebenaran firman yang akan kami dengar. Kami percaya firman-Mu menyenangkan, firman-Mu menyegarkan hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul renungan pagi hari ini adalah fakta kehidupan. Kalau kita mempelajari kata fakta, artinya adalah sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Kita langsung melihat dalam poin yang pertama yang terdapat dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran." Kalau kita mengurai ayat ini, kita mulai dengan hal yang pertama dikatakan, aku sangat bersuka cita. Bahkan kalau kita melihat di ayat selanjutnya, di ayat yang keempat, firman Tuhan katakan di situ, tidak ada sukacita yang lebih besar. Di ayat yang ketiga dikatakan sangat bersuka cita. Di ayat yang keempat, sukacita yang lebih besar. Tentang apa? Selanjutnya dikatakan memberi kesaksian tentang hidup dalam kebenaran. Jadi di saat saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran, akan mendatangkan sukacita yang besar, akan mendatangkan sukacita yang sangat bagi orang-orang yang melihat kehidupan saudara dan saya. Bahkan di kalimat bagian terakhir di ayat ketiga dikatakan, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Dalam bahasa Inggris memakai kata walks in the truth. Tidak hanya berjalan di dalam kebenaran, tetapi dikatakan harus maju di dalam kebenaran. Kehidupan saudara dan saya harus maju di dalam kebenaran. Bahkan Daud berkata dalam Mazmur 26 ayat yang ketiga, aku hidup, aku berjalan, aku tumbuh dalam kebenaran. Kebenaran harus tumbuh dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, terutama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, harus maju, harus tumbuh. Dan itu akan mendatangkan kesaksian bagi orang-orang yang melihat kehidupan kita. Nah, kata kebenaran yang kita lihat di ayat yang ketiga, dalam bahasa aslinya berbicara apa yang benar dalam hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Kebenaran juga mempunyai arti menghormati Tuhan. Mempunyai arti hidup menurut ajaran Allah. Tetapi ada satu arti yang menurut saya sangat menarik. Kata kebenaran artinya merupakan kewajiban manusia. Saudara suka atau tidak suka, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita wajib hidup dalam kebenaran. Kita wajib untuk hidup benar dalam hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, dalam hal-hal yang menurut ajaran Allah. Bahkan dalam Ulangan 6 ayat yang ke-13 firman Tuhan katakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Takut berbicara, engkau harus menghormati Tuhan Allahmu. Bahkan dilanjutkan, di saat kita menghormati Allah kita, haruslah engkau beribadah kepada Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan untuk kita memperlihatkan bahwa kita menghormati Allah kita, menghormati Tuhan kita. Bahkan dalam uraian berikutnya kalau kita lihat 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya percaya saudara dan saya pasti akan bersukacita, pasti akan bergembira di saat kita mendengar atau melihat anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Melihat keluarga kita hidup dalam kebenaran. Melihat
Orang-orang yang kita kasihi hidup dalam kebenaran. Kesaksian kehidupan mereka pasti akan mendatangkan sukacita sebagai orang-orang percaya. Bahkan dalam satu ayat dalam Yesaya dikatakan, di mana ada kebenaran tumbuh damai sejahtera. Kebenaran mendatangkan sukacita, kebenaran mendatangkan damai sejahtera. Poin yang kedua kita lihat dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kelima. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Engkau bertindak sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya, kita harus melakukan tindakan. Orang percaya dikatakan adalah orang-orang yang menunjukkan kesetiaannya. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang menunjukkan kesetiaan di saat dia maju, hidup, tumbuh dalam kebenaran. Bahkan kesetiaannya itu harus menghasilkan sesuatu dalam kehidupannya. Menghasilkan buah. Kita sama-sama tahu dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-8. Jika kamu berbuah, firman Tuhan katakan, Bapamu dipermuliakan. Kata dipermuliakan artinya Bapamu dihormati. Hidupmu dalam kebenaran berarti hidup yang mempermuliakan Tuhan. Hidup yang menghormati Tuhanmu. Dan itu harus dihasilkan dari buah-buah dalam perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Dan sekarang poin yang ketiga. Kita melihat dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu jika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Bagian awal dikatakan mereka telah memberi kesaksian. Mereka-mereka ini yang melihat, yang menyaksikan kehidupanmu, orang-orang percaya di dalam kebenaran. Bahkan kata memberi ini artinya mereka mengalami apa? Mereka juga mengalami sukacita dari kebenaran, dari kehidupan seseorang percaya. Mereka lihat, mereka memperhatikan, mereka juga mengalami sukacita itu. Sukacita yang besar, sukacita yang sangat. Jadi hiduplah dalam kebenaran, datangkanlah sukacita dalam hidupmu, dalam kehidupan orang lain. Bahkan dikatakan di situ kita menyaksikan atau kita memberi kesaksian dalam hidup kita tentang kasih yang ada dalam hidup kita. Saya katakan hidup dalam kebenaran dibuktikan dengan hidup dengan memiliki kasih. Hidup dalam kebenaran, kasih harus terlihat dalam kehidupan kita. Roma 5 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya lewat kematian Yesus. Lewat kehidupan kebenaran yang kita jalani, kita mendatangkan kasih dalam kehidupan orang-orang yang melihat hidup kita. Kasih harus terlihat, kasih harus dibuktikan. Sebagai bagian yang terakhir, di kalimat yang terakhir di ayat yang ke-6, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Cara kehidupan kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran menghasilkan kasih. Bahkan semua yang kita lakukan mendatangkan kesaksian bagi orang-orang yang melihat kehidupan kita. Dan semua itu firman Tuhan katakan cara yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah. Tujuan kita dipilih dari sedemikian banyak orang yang ada di dalam dunia ini menjadi orang percaya. Hidup dalam kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya tujuannya adalah untuk menyenangkan Allah. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya terlalu percaya bukan hanya pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati kita saja. Bahkan dalam Mazmur kita melihat firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu menyenangkan. Bahkan dalam Yeremia juga dikatakan firman-Mu menjadi kegirangan.
firman-Mu menjadi kesukaan bagiku. Jadi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, jadikanlah hal yang menyenangkan hidup kita. Jadikanlah hal yang menggembirakan, yang menjadi kegirangan, kesukaan dalam hidup kita untuk kita jalani kehidupan kita. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kebenaran Tuhan, firman Tuhan telah kami dengar. Kami mau hidup dalam kebenaran. Kami mau mendatangkan kesaksian dalam hidup kami, sehingga orang pun mengalami sukacita di saat mereka hidup dalam kehidupan kami. Tuhan tolong, Tuhan mampukan untuk kami dapat hidup dalam kebenaran. Supaya kebenaran firman-Mu yang juga telah kami dengar ini menyenangkan hidup kami, yang akan memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami, memberkati usaha, pekerjaan, bisnis kami, di mana Tuhan masih mempercayakan kami hidup dalam dunia. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri pemberitaan firman Tuhan dengan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.